Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Pada kesempatan ini melalui Ustadz Alfian Tanjung channel YouTube, maka disampaikanlah hal yang berhubungan dengan tragedi umat Islam. Maksudnya apa? Kita ingin mencoba memahamkan kepada seluruh masyarakat, mobil khusus generasi yang mungkin belum sempat membaca, mungkin belum sempat melihat, belum sempat mendengar apa saja yang pernah dialami oleh umat Islam di Indonesia. Sejak masa-masa prakemerdekaan tentu kita mendengar perjuangan para tokoh-tokoh secara orang per orang. Mendekat-dekat hari kemerdekaan kita mendengar berbagai organisasi massa, organisasi politik, organisasi bisnis yang melakukan tindakan-tindakan pengorganisasian untuk melawan penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang dan penjajahan para titisan para penjajah. Berbagai peristiwa yang berhubungan dengan konstelasi politik, berbagai peristiwa yang mungkin mengarah kepada bentuk-bentuk yang membahayakan keutuhan negara. Dan catat bahwa umat Islam adalah pemain utama dan pembela utama dan memberikan kepastian bahwa negeri ini tetap utuh dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika awal kemerdekaan tahun 45, tentu kita juga mendengar ada pengumuman kemerdekaan oleh kelompok PKI tahun 48 dan kelompok Islam dengan segala kesungguhannya mengumumkan kemerdekaan tahun 1949. Pembahasan kita pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membincangkan tentang negeri kita setelah proklamasi kemerdekaan tahun 45 yang alhamdulillah dia beriringan dengan tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369. Artinya apa? Tragedi yang akan kita bicarakan adalah kenapa umat Islam yang mayoritas sering mengalami tindakan-tindakan yang secara kasat mata, secara fakta di lapangan, dan secara nilai-nilai partisipasi betul-betul mengalami tingkat pengekangan, bahkan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi dan nyawa kaum muslimin. Kali ini kita akan mencoba membahas satu peristiwa yang bernama insiden berdarah Tanjung Priuk. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 bulan September tahun 1984. Ini merupakan rentetan daripada langkah-langkah politik yang pernah ditempuh oleh rezim di zaman Orde Baru. Adalah orang yang bernama, dia adalah orang yang pernah mengusulkan agar umat Islam ini mengalami penguncian karena kemudian disambut oleh pemimpin-pemimpin. Maka muncullah gagasan undang-undang keormasan. Melalui orang yang saya sebut tadi itulah kemudian dia melakukan proses penguatan kepada orang-orang seperti beberapa tokoh-tokoh yang sangat dikenal. Mereka adalah orang-orang yang memberikan upaya-upaya untuk mengunci langkah-langkah partisipasi umat Islam di dua bidang, bidang politik dan bidang bisnis. Di bidang pendidikan, umat Islam alhamdulillah masih mampu melakukan tindakan-tindakan kreatif, tindakan-tindakan cerdas. Kembali kepada pembahasan utama kita tentang peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa ini bermula dengan adanya berbagai keadaan setelah dikumandangkannya, setelah disampaikan RUU Undang-Undang Keormasan nomor 5 tahun 1985. Ini perlu dicatat bahwa ini merupakan upaya untuk mengunci. Maka kita sama tahu, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman himpunan mahasiswa Islam terbelah dua menjadi HMI Dipo dan HMI MPO. Dengan adanya kerja-kerja ini pun kita sama tahu bagaimana undang-undang ini kemudian disahkan
pada bulan Juli tahun 1987, undang-undang ini menimbulkan korban, dianggap terlarangnya dua organisasi yang sangat berjasa, yang paling dikenal luas bernama Pelajar Islam Indonesia (PII). Semua orang tahu bagaimana PII pada Juli tahun 1987 disebut sebagai organisasi pelajar yang terlarang. Hal ini perlu diketahui karena PII merupakan satu komunitas, satu generasi yang punya peran luar biasa, baik di awal kemerdekaan maupun dalam menghadapi gerakan PKI. Kembali kepada peristiwa Tanjung Priok. Seminggu atau beberapa hari sebelum terjadi peristiwa yang tanggal 12 pada bulan September tahun 1984 itu, ada sebuah kejadian ketika ada dua oknum yang bernama Hermanu dan Butar-Butar. Mereka dengan menggunakan kaki yang beralaskan air comberan, air got, entah maksudnya apa, dia celupkan kaki sepatu PDL-nya itu dalam kondisi basah dan busuk dengan nilai-nilai kotoran-kotoran air yang busuk di pinggiran-pinggiran musola As-Sa'adah. Di musola As-Sa'adah itu kemudian dia naik dengan memasukkan sepatunya yang dalam keadaan basah busuk itu. Maka itu terlihat oleh pengurus musola. Pengurus musola marah lalu menindak mereka secara keras, bahkan mungkin bisa disebut secara fisik. Nah, karena orang ini dikenal sebagai aparat yang bernama pada masa itu, terjadilah kontak fisik. Dianggap melawan petugas, maka keempat pengurus musola ditahan di sebuah tempat yang ada di Lingkar Jakarta Utara, Lingkar Pasar Koja Jakarta Utara. Pergumulan, pergolakan, dan upaya untuk membebaskan dengan cara-cara negosiasi ditempuh. Semuanya tidak berhasil. Dengan pengkondisian yang mungkin perlu jadi renungan buat para tokoh-tokoh pergerakan Islam, bahwa ini adalah permainan intelijen politik dari kaum kafir yang diotaki, punya kemampuan berkolaborasi dengan orang yang bernama. Mulanya dia ingin memperalat seorang yang bernama Prabowo, tapi Prabowo ternyata punya kecerdasan untuk tidak masuk ke bagian yang akan membuat dia berseberangan dengan umat Islam pada waktu itu. Akhirnya upaya-upaya yang sifatnya lobby, upaya yang sifatnya persuasif, yang sifat silaturahmi itu tidak berhasil. Maka semua orang sangat tahu bagaimana ada aksi besar merupakan tablik akbar kaum muslimin yang dilangsungkan pada tanggal 12 September tahun 1984 di antara orang yang menyampaikan pidato tausiah politik umat namanya Haji Amir Biki. Semua orang tahu bagaimana Amir Biki seorang yang gagah dengan jenggotnya yang lebat, dengan badannya yang besar dan tatapan matanya yang sangat militan. Gerakan aksi tablik akbar itu memang dihadiri oleh banyak orang. Kebetulan saya Alfian Tanjung bisa datang ke sana setelah insiden penembakan dan pembantaian oleh orang-orang yang diperintah. Yang sangat saya sedihkan adalah ketika saya bisa ke sana, kebetulan saya saat itu ketua umum pengurus daerah PII Tangerang. Saya meluncur ke sana menggunakan kendaraan umum, lalu kemudian saya berjanji dengan teman saya yang bernama Husni. Husni itu adalah seorang ketua umum PDPI Jakarta Utara. Maka dengan menggunakan sepeda goes, dengan goes, saya naik di belakang sambil berdiri, ada penyangga kaki itu di ban belakang, saya berbonceng dengan saudara Husni. Selama menyisir pasar Koja itu, ada genangan darah atau bekas darah yang sempat disiram oleh damkar, pemadam kebakaran yang mungkin membersihkan itu. Itu darah itu lebih dari 2 km berceceran. Maka ketika ada salah satu tokoh yang menyebut yang mati cuma 9 orang, saya karena walaupun waktu itu saya masih kelas 2 SMA, saya bisa melihat bahwa ini adalah peristiwa pembantaian. Jadi kepada siapapun yang mendengarkan, melihat dan menyaksikan penayangan video ini, pernah terjadi pembantaian umat Islam paling tidak 400 orang. Mereka itu
dikuburkan di daerah Cipayung, Pondok Rangon. Di Pondok Rangon itulah saksi bisu terhadap dikuburnya kurang lebih 400 orang yang mayat itu diangkat menggunakan beberapa truk yang ditumpuk-tumpuk. Dan memang adalah keajaiban Allah. Ada 1-2 orang yang ternyata tidak mati. Dan mereka lah yang bercerita lebih detail. Mungkin nanti satu kesempatan para pemirsa dan siapapun yang menyimak video ini, tayangan YouTube ini akan punya pengetahuan. Pernah ada peristiwa pembantaian umat Islam yang dikenal dengan peristiwa Tanjung Priok. Menimbulkan korban lebih dari 400 orang. Bagaimana umat mayoritas ditindas, ini catatan untuk kita. Yang kedua, pemberitaan mengecil-kecilkan jumlah korban. Ini pun membuat kita punya catatan. Media mainstream sejak dulu memang sangat zalim dan tidak bisa dipercaya untuk keadaan. Hoax bisa menjadi bagian dari mereka yang terus-menerus mengecilkan partisipasi dan kondisi umat Islam. Yang ketiga, pada kaum muslimin, Angkatan Muda Islam, mari kita menghitung keadaan yang dialami di era tahun 2020-an. Sekarang kita ada di pertengahan tahun 2021. Situasi akan mengarah kepada bentuk yang dialami seperti di Gaza, di Haifa, di Ramallah, atau di Xinjiang, di Uighur, di Rohingya. Itu sangat mungkin terjadi di negeri kita. Penyebabnya yang pertama adalah adanya kecenderungan untuk tidak sanggup menjaga izzah kewibawaan negeri ini oleh para khadimul Indonesia. Ya. Para pelayan-pelayan Indonesia mestinya mereka berpihak kepada rakyatnya, tapi kita lihat di saat orang tidak boleh mudik tanggal 6 sampai 17 bulan Mei 2021, semua orang sangat melihat. Bahkan ada salah satu tokoh pergerakan dari Malang itu menyebut-nyebut ada sekitar 19 bandara yang tetap melakukan pengiriman dan pemberangkatan orang-orang yang datang dari satu negeri yang bernama RRC, Republik Rakyat Cina. Maka dengan ini peristiwa Tanjung Priok boleh menjadi pengetahuan bagi yang belum tahu, tapi bisa menjadi cermin dan kewaspadaan situasional kita agar peristiwa seperti ini jangan sampai terjadi tanpa perlawanan. Kita tidak mungkin untuk menahan musuh menyerang kita. Karena musuh memang tidak pernah peduli dengan keadaan kita. Mereka punya kepentingan untuk menghabisi kita. Maka dari itu, dengan ayat yang saya bacakan tadi, wahai orang-orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada perniagaan yang bisa membebaskan kamu daripada azab api neraka. Jalan itu adalah berjihadlah engkau di jalan Allah dengan hartamu, dengan nyawamu, kalau engkau ingin termasuk orang-orang yang beruntung, kalau engkau mengetahuinya. Jadi kepada seluruh yang menyimak penayangan ini, dimintakan agar kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah. Kalau tidak, negeri ini akan kehilangan eksistensi komunitas yang bernama Muslim. Mungkin hari ini tidak ada yang mengatakan habisi Islam, tidak. Tidak ada yang bilang anti-Islam, tapi kita bisa menengok untuk Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ini ada simbol masjid, simbol negara tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Bahkan di salah satu kota yang ada di sayap daripada DKI Jakarta, sebuah masjid yang besar yang berada di kota Tangerang pun tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Apakah ini menjadi catatan awal bahwa pada Idul Fitri yang akan datang bukan hanya tidak mengadakan, tapi dilarang? Apakah ini akan terjadi kalau kita mencermati formula-formula, indikasi, cara, diksi, dan penanganan-penanganan yang dilakukan oleh banyak kalangan? Ini akan menjadi catatan yang khusus buat kita. Kesimpulannya bahwa peristiwa Tanjung Priok memang pernah terjadi atas otak, karena dia punya kepentingan untuk mematuh diri menjadi orang yang paling berjasa untuk menjaga keutuhan NKRI, sehingga dia berharap dapat tiket menjadi wakil presiden untuk melakukan tindakan partisipasi dan investasi politik untuk dipersembahkan kepada Pak Harto. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Haji Muhammad Soeharto mengerti kelicikan dan kejahatan tokoh militer Kristen ini yang memang dikenal bersambung dengan teman-teman yang sekarang masih hidup maupun pendahulu-pendahulu mereka.
Kesimpulan yang kedua, agar seluruh angkatan muda, seluruh masyarakat muslim mempelajari sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Yang ketiga, apakah dengan cara yang bagaimana kita perlu mematut diri, menjaga kondisi, menyehatkan badan, mengokohkan akidah, dan berlatih, berikdat, beribat, bertraining, dan melakukan daurah-daurah askariyah untuk mempersiapkan menjaga keutuhan NKRI dari tangan-tangan salib maupun tangan-tangan palu arit maupun tangan-tangan orang-orang yang tidak menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai orang-orang yang dimuliakan. Inilah yang bisa disampaikan. Peristiwa Tanjung Priok memang catatan penuh darah dan air mata. Dalam episode yang akan datang kita akan membuka kembali tragedi apa saja lagi yang pernah ada. Tragedi apa lagi yang pernah terjadi di negeri kita sejak zaman awal kemerdekaan sampai kita hari ini berada di sebuah zaman yang boleh dibilang tidak menentu. Semoga Allah memberkati kita semua dan kita tetap yakin berjihad di jalan Allah merupakan kemuliaan. Ishkariman aumud syahidan. Saya Alfian Tanjung mengucapkan selamat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.